Wah, seru ya. Puluhan jeep ini bukan sedang beradu kecepatan ya pemirsa, tetapi sedang menguji adrenalin di genangan air yang cukup dalam di tengah Sungai Kali Kuning di kawasan Kaliurang, Yogyakarta. Karena melaju kencang, maka tak jarang air masuk ke dalam jeep sehingga membasahi penumpang. Ya, ini adalah bagian dari wisata lava tour di kawasan Gunung Merapi. Selain merasakan serunya trek air sungai dengan kendaraan off-road yang tangguh ini, wisatawan juga diajak melintas berbagai medan termasuk jalanan berbatu bekas erupsi Merapi. Seru, untuk treknya itu nanti kita akan basah-basahan juga. Pokoknya dijamin seru. Treknya sangat-sangat gerunjal-gerunjal, jadi agak mencelat-mencelat gitu. Ini nggak takut jatuh gitu ya? Enggak, aman. Rute Jeep Lava Tour juga melintasi Kali Adem, sebuah area yang dulunya merupakan desa namun kini tertutup material vulkanik. Di sini wisatawan dapat melihat bangker Kali Adem, tempat perlindungan darurat yang sayangnya tidak mampu menyelamatkan 2 orang relawan yang terjebak saat erupsi 2006 silam. Tempat lainnya yang dikunjungi adalah petilasan Mbah Marijan, juru kunci Gunung Merapi. Di sini wisatawan bisa melihat langsung rumah dan benda-benda peninggalannya sekaligus mendengar cerita dedikasi dan keberanian sang juru kunci. Kombinasi antara medan menantang, keindahan dan kekuatan alam membuat pengalaman lava tour sangat berkesan. Dari Yogyakarta, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Di Boyolali kue ini namanya roti gandos gimbal. Kuenya manis dan super gurih. Yuk mari kita bikin. Pertama siapkan gula, telur, parutan kelapa, tepung terigu, serta bumbu penyedap lainnya. Setelah siap, aduk telur dan gula, lalu masukkan tepung terigu dan air, serta parutan kelapa. Setelah seluruh adonan tercampur sempurna, cetak dalam wadah khusus dan di oven hingga matang. Kue gandos gimbal pun siap disantap. Soalnya harganya terjangkau, rasanya enak, gurih, legit, pokoknya pas di lidah, Pak. Meski kue ini merupakan jajanan jadul, nyatanya masih banyak diminati. Ini pula yang membuat Nuni, warga Nepen, Teras, Boyolali, Jawa Tengah, tetap eksis menekuni usaha membuat roti ini. Dalam sehari ia kerap mendapat pesanan sekitar 500 hingga 1000 piece untuk berbagai acara. Sementara di hari biasa, Nuni memasarkan roti gandos gimbal cara online atau dititipkan ke lapak-lapak roti dengan harga Rp2.500 per piece. Otodidak mencoba, dari mencoba 3 kali saya mencoba, saya berhasil, tapi masih gosong dan saya berani menitipkan ke lapak yang ada di Boyolali. Nah, bagi yang sedang berkunjung ke Boyolali, roti gandos gimbal ini bisa menjadi alternatif oleh-oleh khas Boyolali yang enak dan murah. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Buletin Ayu Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Yasmina Tadia, inilah Buletin Ayu Siang selengkapnya. Pemirsa, kepanikan melanda sejumlah pedagang di pusat perbelanjaan ITC Mangga 2 setelah beredar isu terkait dengan razia barang impor ilegal yang digelar pihak Bea Cukai. Para pedagang dan juga karyawan berupaya mengevakuasi barang dagangannya ke dalam sebuah toko hingga memutuskan untuk tutup lebih cepat. Los pedagang barang impor di pusat perbelanjaan ITC Mangga 2 sempat dibuat heboh isu razia barang impor ilegal. Momen kepanikan para pedagang dan karyawannya berlarian mengevakuasi barang dagangan sempat rekam kamera pengunjung yang diunggah ke sosial media. Para pedagang berusaha memasukkan barang dagangannya ke dalam toko hingga memutuskan tutup lebih cepat. Kepanikan tersebut akibat beredar kabar adanya razia barang impor. Terkait dengan isu yang memicu kepanikan para pedagang, Humas Pusat Perbelanjaan ITC Mangga 2 menegaskan isu razia barang impor tidaklah benar.
Oke, isu razia yang telah beredar dari hari Senin sampai hari ini sebenarnya itu tidak ada razia sama sekali di ITC Mangga 2. Itu hanya kepanikan karyawan saja yang menjadikan kesalahpahaman di lapangan. Jadi ITC Mangga 2 aman-aman saja sih. Mungkin berawal dari beberapa pusat perbelanjaan yang sempat ada dilakukan razia. Tapi itu juga razia barang thrifting, barang second. Nah, dari isu tersebut ya datanglah rumor-rumor ke ITC Mangga 2 akan dilakukan razia juga. Lebih jauh ditegaskan, wacana razia barang impor yang diduga ilegal dilakukan untuk level distributor dan bukan pedagang retail. Sampai saat ini, pedagang barang impor masih berdagang seperti biasanya. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Indra Purnama, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah ruko yang berada di Duren Sawit, Jakarta Timur yang diduga menjadi tempat modus penipuan lowongan kerja tengah ramai di sosial media. Para pelamar kerja disebut mengalami desakan untuk menyetorkan uang hingga jutaan rupiah dengan iming-iming bisa diterima kerja di perusahaan. Dan berikut laporan rekan Salam Rahmat dari lokasi. Ya pemirsa, selama beberapa waktu belakangan kami mendapatkan informasi bahwa sebuah ruko yang berada di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur ini viral lantaran menjadi lokasi aksi penipuan bermodus lowongan pekerjaan. Namun kalau dari pantauan kami di lapangan, ini memang kondisinya saat ini sudah sepi, tidak nampak adanya aktivitas baik dari dalam maupun juga dari luar ruko. Di mana dari informasi yang kami dapatkan dari sejumlah warga ini menyebut bahwasanya ruko ini sudah dikosongkan sejak sepekan belakangan. Namun kalau dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa sebelumnya ini memang ramai sekali dari para pelamar kerja yang melakukan lamaran pekerjaannya di lokasi tempat kami melaporkan saat ini, bahwa mereka ini menargetkan masyarakat atau juga para pelamar kerja dari luar kota Jakarta. Lantaran ini juga dari informasi yang kami dapatkan bahwa para pelamar kerja ini dipaksa untuk menyetorkan uang sejumlah uang begitu, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah untuk bisa diterima kerja di tempat kami melaporkan saat ini. Bahwa dari informasi yang kami terima juga bahwa para pelamar kerja ini dijanjikan sejumlah pekerjaan mulai dari supir maupun juga hingga pekerjaan di logistik begitu, untuk bisa bekerja di sini, namun harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu untuk modus penipuan ini tersebut. Di mana dari informasi kami dapatkan juga hingga saat ini pihak aparat kepolisian belum menerima adanya laporan kasus penipuan ini. Namun dari aparat pihak kepolisian ini masih terus menunggu laporan yang diadukan oleh masyarakat dan baru nantinya akan melakukan tindak lanjut di tempat kami melaporkan saat ini. Memang kondisinya saat ini sudah sepi baik dari dalam maupun juga luar, di mana dari informasi yang kami dapatkan juga sejatinya lokasi ini kerap kali disalahgunakan oleh sejumlah oknum untuk melakukan aksi penipuan bermodus lowongan pekerjaan. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, warga yang membuka area parkir di sekitar Bendungan Pleret, Kota Semarang, Jawa Tengah terlibat adu mulut dengan anggota TNI. Beberapa warga yang menghalangi sosialisasi penggunaan bendungan untuk seluncur dikenakan sanksi wajib lapor. Sejumlah warga ini terlibat cekcok dengan anggota Babinsa TNI di Bendungan Pleret, Simongan Barat, Kota Semarang. Anggota TNI hendak melakukan sosialisasi larangan bendungan Pleret digunakannya berseluncur karena dianggap membahayakan keselamatan warga. Namun, sejumlah warga beranggapan bermain perosotan di bendungan Pleret tidak melanggar hukum. Usai kejadian, 8 warga yang dianggap menghalangi sosialisasi akhirnya meminta maaf dan dikenakan sanksi wajib lapor selama 1 bulan. Sebelumnya, bendungan Pleret viral di media sosial karena banyak digunakan anak-anak bermain perosotan. Masyarakat pun banyak yang datang ke lokasi untuk menonton aksi mereka. Rencananya, wisata air gratis Bendungan Pleret akan dilarang sebagai wahana bermain karena membahayakan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi meringkus pelaku curanmor yang berpura-pura kesurupan saat ditangkap di rumahnya di Padang, Sumatera Barat. Sementara Barreskrim Polri membongkar kasus penggelapan motor jaringan internasional dan menemukan sekitar 20.000 kendaraan roda 2. Seorang pelaku curanmor berpura-pura kesurupan saat diamankan polisi di rumahnya di daerah Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Padang.
Pelaku tak bisa mengelak saat polisi memperlihatkan rekaman CCTV dan mengakui semua perbuatannya. Akibat ulahnya tersebut, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri membongkar kasus penggelapan sepeda motor jaringan internasional yang beraksi sejak tahun 2021. Dalam kasus ini, petugas menemukan kurang lebih 20.000 sepeda motor yang dikirim ke 5 negara, yakni Vietnam, Rusia, Hong Kong, Taiwan, dan Nigeria. Bersama barang bukti, polisi menangkap 7 tersangka penggelapan yang merugikan negara yang ditaksir mencapai 49 miliar rupiah. 2 orang WNA terekam CCTV melakukan aksi penipuan terhadap penjual minuman di wilayah Wates, Kabupaten Kulon Progo. Modusnya seorang pelaku pura-pura menukar uang dan memperdaya korban hingga tak sadar menyerahkan sejumlah uang di meja kasir. Selain di Kulon Progo, kedua pelaku diduga pernah melakukan aksi serupa di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, apakah Anda pecinta dunia bawah laut pemirsa? Jika iya, Anda tidak perlu jauh-jauh pergi ke pantai. Anda bisa menjelajah akuarium terbesar di Tangerang Selatan, Banten. Di sini ada wahana yang menyuguhkan sebanyak 25.000 biota koleksi laut. Terima kasih ikan di akuarium Al-Sharfi sore hari ini. Halo pemirsa, kali ini saya mau ajak Anda, khususnya pecinta biota laut, untuk jalan-jalan di akuarium terbesar dan pertama di Tangerang Selatan. Katanya banyak banget ribuan biota laut dan ada wahana permainannya juga. Ada apa? Yuk kita lihat. Memasuki area Oceanarium, nuansa penjelajahan bawah laut pun begitu terasa. Menariknya, Anda akan disuguhkan dengan 25.000 biota laut dengan lebih dari 140 spesies. Di sini banyak beragam ikan-ikan cantik hingga archerfish. Uniknya, archerfish ini mampu menembakkan air ke arah atas untuk mendapatkan makanan. Tadi habis lihat apa aja? Ada belut, Ada belut, ada apa lagi? ada kepiting. Kepiting. Oh, tadi udah lihat ini belum? Yang bawahnya transparan itu. Iya udah. Ih, takut nggak? Takut. Takut. Kenapa takut tuh? Deg-degan ya? Soalnya pas yang ada di layarnya itu kayak hiunya nabrak. Ada juga ekosistem buatan yang berada di area rainforest, di mana pengunjung akan disuguhkan dengan ekosistem sungai hingga hutan hujan buatan. Tak hanya itu, salah satu atraksi yang paling menarik adalah kolam sentuh, di mana pengunjung dapat menyentuh dan berinteraksi langsung dengan beberapa spesies laut seperti bintang laut. Untuk harga tiket masuk dibanderol Rp150.000 untuk hari biasa dan Rp175.000 untuk akhir pekan. Wah pemirsa, tempat ini bagus banget, sangat edukatif. Kita bisa lihat 25.000 biota laut dan wah ini cocok banget nih bagi Anda dan juga keluarga yang mau wisata atau liburan edukatif. Dari Tangerang Selatan, Gisel Lianur Rahma, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Kebakaran puluhan hektar hutan jati di Sumbawa, Nusa Tenggara Timur menyebar hingga mendekati permukiman warga. Informasinya saat lagi di Buletin iNews Siang. Anda kembali di Buletin iNews Siang pemirsa bersama saya Yasmin Natania. Pemirsa, Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka membantah isu pemangkasan anggaran makan siang gratis dari Rp15.000 menjadi Rp7.500. Sementara itu di tempat berbeda, Presiden Joko Widodo melantik 3 wakil menteri di masa transisi kepemimpinannya. Dan 2 informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Presiden Joko Widodo resmi melantik 3 wakil menteri untuk Kabinet Indonesia Maju.
Ketiga wakil menteri adalah Thomas Jiwandoro sebagai Wakil Menteri Keuangan II, Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian, dan Yulio Tanjung sebagai Wakil Menteri Investasi. Ketiganya dilantik di tengah masa transisi kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Puluhan hektar hutan jati di desa Serading, Moyo Hilir terbakar hebat. Kebakaran hutan ini berlangsung sepanjang hari dan api terus menyambar hingga mendekati pemukiman warga. Mengantisipasi penyebaran api, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sumbawa menurunkan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Gibran Rakabuming Raka membantah isu pemangkasan anggaran makan siang gratis dari Rp15.000 menjadi Rp7.500 per anak. Wakil Presiden terpilih ini menegaskan sejak awal anggaran makan siang gratis sudah ditetapkan senilai Rp15.000 per anak. Uang nominal ini melibatkan banyak ahli gizi dan ditegaskan anggaran Rp15.000 untuk makan siang gratis per anak sudah ideal. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi akhir jumpa kita hari ini. Saya Yasmin Atadia beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa.